Makasih, pemuji, pemusik semuanya. Shalom, puji Tuhan. Bulan ini kita bicara tentang pengembalaan dalam kebenaran. Apa ada pengembalaan tidak dalam kebenaran? Wah, banyak. Saya sendiri di organisasi 27 tahun. Organisasi Gereja Bethel Indonesia. Sekarang masih disuruh duduk lagi. Ya, saya ngomong, ini surat dari mana? Saya didudukkan di panitia ad hoc. Panitia ad hoc itu yang ngurusi tata gereja. Ya, saya katakan oke lah, saya bantu. Saya melihat sendiri, apa ada pengembalaan tidak dalam kebenaran? Oh, banyak. Banyak. Kalau saya bicara pengembalaan, kita harus baca dulu ayatnya ya. Nanti saya akan jelaskan. Kita langsung aja lompat pada ayat 14, 15 dan 16. Ayo dibaca sama-sama. 14, 1, 2, 3. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. 15, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang penggembalaan, saudara mungkin ngomong begini, oh saya kan bukan gembala. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kalau saya sudah nangani pengembalaan dari orang yang menggembalakan, saya tangan. Jadi saya sebutkan, di organisasi Ketua Badan Pekerja Daerah saja berapa tahun ini? 10 tahun. Wakil 8 tahun. Anggota MPL, ada sudah nakaruan. Pokoknya saya total 27 tahun. Saya bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak. Nah, ini bicara penggembalaan. Orang yang benar pasti hidupnya diberkati. Amin. Karena firman itu harus digenapi pada kita. Setuju, katakan amin. Namanya firman, untuk siapa penggenapannya? Untuk kita. Cuman yang nggak benar ya jangan pernah harap. Sebentar aja rontok loh. Bangunan ini ada karena punya fondasi yang kuat. Bangunan ini roboh, lihat saja fondasinya itu kuat atau tidak kuat. Dibangun dasarnya apa? Nah, kekristenan juga demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengerti, kalau saya bicara tentang gembala, jangan berorientasi cuman gembala sebagai sebuah jawatan roh. Tapi gembala mulai yang pertama tentunya puncak pengembalaan kita adalah gembala agung kita. Semua harus arahnya ke gembala agung. Bisa berkata amin? Puncak dari segalanya gembala agung. Makanya kita punya gembala agung yang dikatakan di dalam ayatnya apa? Dibaringkan di tanah yang berumput. Kemudian diapakan lagi di sana? Lihat itu. Bukan cuma dibaringkan, lewati gunung-gunung. Makanya persoalan-persoalan sebetulnya jangan jadikan sebuah hambatan atau halangan untuk saudara melakukan apa saja. Maksud saya untuk yang positif ya. Seringkali kita bekerja, wah sekarang sulit, mikirnya sulit dulu. Wah sekarang ini krisis, mikirnya krisis dulu. Mikirnya saudara itu domba-dombanya Tuhan. Ketika ada orang tanya, Pak, berapa ekor di sana? Berapa jiwa? Saya ngomong ekor. Loh, yang di mana? Yang di Blora itu ya paling hari ini ya masih 100 ekor.
Kalau yang di Mojokerto ada 800 ekor. Bapak kok ngomong ekor sih? Ya betul dong ekor. Karena domba. Saudara domba dong. Kalau saya ngomong 100 butir, berarti saudara ndok kabeh itu. Kita ini domba. Jadi kalau ngomong ekor itu pas. Ya. Saya ditanya, saya jawab begitu. Tidak ada. Sepanjang pelayanan saya. Semua hasilnya dari kecil. Mojokerto habis-habisan. Tidak ada yang mau. Karena minus. Memang kalau minus juga ada yang gelem. Kalau sudah surplus banyak orang mau tuh. Ya itulah pelayanan. Tapi saya coba melayani, bertumbuh berkembang. Sekarang kita jadi gereja pompa. Saya ngomong gereja pompa karena Mompa Sidoarjo, Mompa Tulungagung, Mompa lagi Blora. Semua ikut kegerakan yang sama, diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya tadi berkata, gembala agung kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan apanya? Nyawanya. Kalau nyawa saja sudah diserahkan untuk saya dan saudara, loh apalagi remeh-temeh. Haleluya. Amin. Kalau nyawa saja disetorkan untuk kita yang seharusnya tergantung di atas kayu salib, berarti hari ini jangan dipusingkan yang remeh-temeh itu. Urusan uang, urusan itu urusan kecil semua. Cuman seringkali yang kecil itu dibesarkan oleh kita. Makanya tidak terima berkat Tuhan. Nah, saya mencatat di sini ada 3 ini yang harus tahu dulu. Yang pertama, gembala agung, Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala agung, 1 Petrus pasal 5 ayat keempat. Di dalam Yeskel tadi, Yeskel 34, 12, 15. Mencari yang terhilang. Untuk apa diselamatkan? Saya bertobat tahun 82 menjelang ke 83. Itu bukan saya yang cari gereja loh. Tuhan cari saya. Jadi pagi adalah teman dalam persekutuan di kemah pujian sana. Ya. Sama-sama dia. Nah, saya dulu kerjaannya main di kos-kosan. Kos to kos gitu. Kemudian sama-sama anak kos. Kemudian sama-sama di persekutuannya Pak Arifin. Itu tahun 82. Masih 30 orang, 20 orang. Saya di gereja yang sangat diam. Sunyi, senyap, tenang. Saya di sana. Persembahan pasti. Persembahannya biasa pakai kantong, terus stiknya panjang. Makanya ini enak begitu tuh. Kalau sekarang kan sakar PDW itu ya. Bisa-bisa lali sampai rumah lah Pak. Ya kalau lupa balik lagi gereja masih lumayan. Di tempat kami tadinya ada mantan dari gereja Bawang Merah, lupa persembahan. Pak, tadi saya lupa, dompet saya ketinggalan, saya mau balik mau persembahan, itu lebih baik saudara. Tapi yang gak enak gembalanya suruh nyodorkan kantong, ini kurang ajar ya jadinya. Ya oke lah, saya katakan karena dia gak ngerti masihan. Oke. Tapi kalau lihat hari-hari ini loh, gereja sudah dengan segala macam fasilitas, dengan segala macam dukungan, kadang-kadang terlalu gampangkan. Saya nggak ke gereja tapi saya ikuti loh khotbah Bapak. Ini kayak begini nih yang repot. Ada yang begitu, tapi di sini enggak ada ya. Ini langsung online enggak? Oh enggak. Puji Tuhan, lebih bagus itu loh. Lebih bagus. Saya ikuti khotbah Bapak di mana? Kamu enggak ketok teko. Oh, saya lihat kok Bapak bisa tahu semua, malah langsung di Pak fotonya. Ternyata dia ikut di online. Jadi ada jemaat YouTuber. Memang sulit gereja itu hari-hari ini. Kalau enggak jeli-jeli kita tidak mengikuti sebuah perkembangan. Wah, sungguhan. Nah, kemudian kalau saya lihat awal-awal Tuhan cari saya.
Bukan saya yang cari Tuhan, Tuhan cari saya. Jamaah, maaf ya, saya paling tidak suka orang doa bahasa roh. Tapi Tuhan bawa tiap kali, mesti sebelahnya orang yang bahasa roh kenceng banget. Aduh Tuhan ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tiap kali, persekutuannya dulu setiap hari Jumat. Tak pikir-pikir Jumat depan aku tak pindah loteng. Di Pak Arifin ada lotengnya di sana. Orang ini bisa ikut naik. Aduh Tuhan ampuni Tuhan. Dari itu saya bertobat. Aduh Tuhan ampuni Tuhan. Dari situ sampai terus dibimbing sampai hari ini. Tuhan yang cari, yang tersesat, yang hilang. Dulu ke gereja hanya memenuhi kuota. Kuota apa? Tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan pembina rohani, itu Senin dikumpulkan, rapotnya merah gak naik kelas. Sekarang kan tidak ada yang begitu mungkin. Ada mas? Masih ada? Tidak ada. Ya di Mojokerto wali kota panggil saya kan ketua wamak. Pak, kita mau buat lagi hidupkan namanya KDK. Apa tuh? Kecakapan dalam keagamaan. Waduh, dikontrol betul. Tapi ya hanya sesaat wali kota yang memerintah waktu itu. Sudah itu wali kotanya koid ya semuanya jadi koid. Habislah sudah. Tapi firman Allah tidak bisa lepas. Dia mencari yang terhilang. Untuk apa? Diselamatkan. Saya ada di sana. Taubat, melayani. Sampailah hari ini. Kemudian kalau bicara yang kedua, gembaralah jawatan roh, betul. Efesus pasal 4 ayat ke-11. Ini bicara tentang bahasa aslinya paimeno. Itu artinya apa? Artinya itu mendidik, membimbing. Saya ada di sana. Nah, kalau sudah jadi ini, memang tidak semua dipanggil jadi gembala. Tidak semua dipanggil. Ini tugasnya memperlengkapi. Makanya kalau minggu, tempat ini untuk memperlengkapi kita. Karena Senin sampai Sabtu, saudara ditugas masing-masing. Karena minggu sudah kuat, Senin sampai Sabtu pasti menang. Amin. Ya tugasnya begitu. Makanya mimbar ini tidak boleh sembarangan. Orang menguatkan enggak atau orang melemahkan. Ada satu kali pendeta saksi tentang setan lebih hebat. Itu jemaat lewat 3B. Nah kalau setan lebih hebat, Tuhan Yesus di mana? Tidak ada apa-apanya setan itu. Memang cuma 3 hari waktu itu senang-senang setan. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Tapi ketika Yesus mati, kemudian taruh kubur, bangkit, tidak ada apa-apanya setan sampai hari ini. Dia di bawah telapak kaki kita. Katakan amin. Nah tapi kalau ada yang saksi setan hebat, setan, dia tidak kebalik. Bapak Ibu, ayo kita belajar hari ini. Memangnya tugas gembala itu memperlengkapi. Ya. Kalau di sini kita lihat, pertama gembala agung, sudah pasti. Kalau hidupmu ketemu gembala agung yang gembalakan hidup kita, mimpin hidup kita. Tidak ada kekurangan, tidak ada. Bisa berkata amin? Tidak ada kekurangan. Kok kurang? Ya coba, jangan koreksi dia, koreksi dirimu. Kenapa kok kurang? Kenapa hidupmu kok selalu flat dari dulu sampai hari ini? Tanya dirimu. Tuhan tidak pernah buat begitu. Pasti naik, sekalipun ada lonjakan-lonjakan sedikit, pasti naik lagi. Bisa berkata amin? Itu pasti saudara, pasti. Cuman banyak orang tidak mengalami pengalaman dengan gembala agung. Proses, bisa saja proses. Saya tahun 2002 keluar dari gedung gereja kecil. Muatnya cuma 300-an orang. Luar. Dari atas langsung anjlok. Jelek. Saya ngomong dengan pengurus, kalau saya tidak dipanggil jadi gembala, ya selesai. Tapi kalau saya mau dipanggil jadi gembala, saya akan lanjutkan. Tapi ingat loh, kalau kamu ikut saya hari ini, saya tidak punya gedung loh. Tidak punya fasilitas, mau nggak? Kita dukung Pak. Serius? Baik. Ya memang ada yang tertinggal. Tertinggal sekarang balik semua. Kenapa?
Ya, tanah kita di tempat yang strategis, parkirnya nyaman, tempatnya nyaman. Tadinya dari atas anjlok, ketika sampai di bawah, saya teriak ke siapa? Memang waktu itu dah Pak Arifin salah satu mentor saya. Beng, aku di Cina. Kalau kamu perlu telepon, baik. Pak Arifin yang perhatikan terus. Karena yang saya hadapi bukan orang biasa, orang luar biasa sasa. Jadi ya udah sulit. Tapi akhirnya dari bawah naik lagi, naik lagi, naik lagi. Saya percaya proses hidup itu begitu. Tuhan menghargai proses. Amin. Kalau dunia cuma hasil, prosesnya gimana nggak tahu, korupsi atau apa nggak tahu. Kalau proses, ikuti hari ini proses itu. Yang pasti kita akan jadi lebih baik. Nah, yang berikut di sini bicara tentang yang ketiga di sini apa? Fungsi dari orang percaya. Ini bicaraan Yohanes pasal 21 itu Yesus dan Simon Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku seperti lebih daripada yang lain? Lebih daripada yang lain. Simon Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus tanya, kata kasih yang dipakai adalah kasih agape. Tapi jawab oleh Simon Petrus adalah kasih filio. Inilah bukti manusia itu kalau tidak ada Tuhan, dia kasihnya cuma filio. Tapi karena hari ini kita ada Tuhan, kasih kita bisa kasih agape. Kasih agape tidak ada tuntutan, kasih agape berani berkorban, kasih agape tidak mencari untung, tapi berkorban bagi dia yang sudah mengasihi kita. Setuju, tepuk tangan bagi dia, haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai Gembala Agung kita tahu, kalau dia mencari yang terhilang, yang tersesat, untuk apa diselamatkan, makanya butuh Tuhan, itu dari puncak segala pengembalaan. Kemudian butuh gembala. Yang di mana? Yang di gereja. Saya salah satu dari 5 jawatan rohnya. Saya gembala. Saya bisa ngajar. Nah, saya tidak tahu kalau di antara kita punya 5 jawatan roh. Ini perlu dicatat dalam Alkitab. Ya rasul, ya nabi, ya penginjil, ya gembala, ya guru. Karena sampai hari ini setahu saya Paulus itu cuma 3 roh. Dari saudara Paulus plus. Bisa, ya urus sendiri. Kalau saya enggak, saya ngomong Alkitab saja. Alkitab cuma 3. Saya cuma 2. Saya gembala, saya bisa ngajar. Tapi kembali, 5 jawatan roh itu begini. Bawa tangan, yang bawa tangan begini. Nah, rasul, bukan bisul loh ya, rasul. Nabi, penginjil, gembala, guru. Nah, coba genggam. Nah, kuat enggak? Coba pilih dari 5 jari ini salah satu dilepas. Penginjilnya dilepas, yang tengah. Kekuatannya kurang atau tidak? Nah itulah gereja. Saudara harus tahu, saudara di gereja yang on the track. Prophetic, apostolik, 5 jawatan roh ada di sini. Pak Arifin itu rasul loh. Kita punya Pak Franky itu nabi loh. Walau nunjuk tepat betul itu. Oh benar saya ngomong. Pak Franky itu teman mulai kaum muda. Saya muda, dia sudah menikah. Saya belum. Tidur bersebelah nih. Bapak dari mana? Saya dari Bali. Aduh, ngomong cuma 2 kata gitu. Ya apa wedi aku. Nah saya ini orang kan suka gurau. Kerjanya apa? Saya wakil dari Jalan Suci. Waduh, pokoknya 2 kata gitu. Tapi kalau sekarang lihat Pak Franky bisa tersenyum, tertawa, itu karena saya yang transfer, saudaraku. Tapi kalau kena dia serius, tapi kepekaannya jago. Gak bisa ditiru. Orang yang konsisten, betul. Saya kan pernah pelayanan sama dia 1 bulan, keliling-keliling waktu itu. Tahun 84 atau 85. Saya beli kaos yang kecil ya.
Saya dikasih orang, ini kaos tangan, topi, kemudian jaket. Wah, dipakai sama anak saya. Pak, jangan dipakai, ini simpen aja Pak. Loh, gimana sih kamu? Iya, besok Steven mau ke sekolah luar negeri. Sekolah luar negeri, Fen papamu iki mendetok iki Mojokerto. Pak Franky dengar. Kamu jangan begitu loh. Kamu ngelemahkan mimpi, doakan sini. Sekarang tinggal di luar negeri malahan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Loh, kita ini lengkap. 5 itu ada. Ada penginjil. Kalau yang suka ikuti suami kemana-mana itu namanya pengintil. Makanya hari ini saya enggak ngajak istri saya, dia mau pengintil. Res belum tahu cerita pengintil itu apa, dia belum tahu bahasanya. Jadi Bapak Ibu, gembala. Nah, gembala ini biasanya ada ini, cincin. Caranya manis. Ya, sekalipun saya nyeblek begini tak angkat dulu, dos kan enggak kelihatan dulu ya. Tapi kalau penginjil mesti terkenal. Lihat di atas. Tapi orang banyak bergeser. Penginjil mau jadi gembala. Amit-amit. Loh benar. Kalau sudah seorang gembala gampang, jalan saja. Diikuti orang enggak. Neleo ke belakang, ada yang ikut enggak. Kalau enggak ikut, berani mati kamu teruskan itu. Jadi gembala. Ikut, lihat. Oh ada, 2-3 orang enggak masalah. Ya ada yang ikut enggak. Terus ditambah-tambahkan. Dulu di Mojokerto, itu masih 11 ibu-ibu janda semua. Jandanya bukan janda kembang. Kalau kembang pun kembang kertas, saudaraku. Gak bisa dicari apa-apanya, sudah, habislah sudah. Tapi saya ada di sana. Kalau pagi doa pagi itu ibu-ibu datang. Nangisin minta gembala. Tuhan tolong Tuhan, kirim gembala. Karena saya ditaruh di sana nomor 7. Orang ngomong sempurna, ya angka 7 angka sempurna. Jadi tangisi oleh, bukan saya yang tangisi, nangis ibu itu minta gembala. Saya nomor 1 dulu Pak Alek Abraham pindah Surabaya, diganti Pak Krista Kosta pindah lagi, terus diganti Pak Dauhan pindah lagi. Aduh saya tidak terlalu hafal. Terakhir Pak Yusuf, pindah lagi Jakarta. Saya taruh nomor 7, tapi sudah habis. Kalau nggak ngerti habis tuh wanlek, entek saudaraku. Mulai saya diutus. Ketika saya diutus saya nggak berani ngomong, saya gembala. Kok berani ngomong? Nekat lah. Saya enggak. Secara surat sudah keluar dari BPD saya gembala. Tapi saya secara jawatan, saya tanya Tuhan dulu. Butuh waktu. Ketika diumumkan oleh Bapak Gembala, saya maju, doakan. Saya ngomong, ya sudahlah, saya terima. Saya terima. Cuma, nah ini cuma. Sebagai seorang gembala, karena saya sudah biasa di Surabaya. Rumah saya di sini, Pondok Nirwana ini. Gerejanya di Manyar sana dulu. Nah, kalau dulu, hari Pondok Nirwana kumpul di gereja, 7 mobil yang ikut saudara. Wah, kaum muda semua. Kaum muda kalau semangatnya luar biasa. Amin. Amin. Apinya lumayan saudara. Tapi kalau nggak dijaga ya, kaum muda kan suka begitu. Tapi di sini tidak ada yang begitu. Amin. Amin. Nyala terus. Nah, ini 7 mobil. Minggu depan tinggal 6. Minggu depan lagi tinggal 4. Minggu depan lagi. Terakhir tinggal mobil saya sendiri loh. Masih ada orang-orang yang main musik. Tambah terakhir tinggal saya sendiri yang berangkat. Terus saya ngomong begini. Ya Tuhan. Jadi saya panggil, saya masih ingat itu Lukas itu anggota kepolisian mana saya tidak tahu. Tak suruh main gitar. Saya mimpin pujian. Padahal saya kalau mimpin suara do jadi re jadi mi gak karuan saudaraku. Ya kan tidak ada yang, ya tadi itu loh 11 ke-11an itu. Tapi saya lakukan, saya pagi jemput jemaat. Nah, kalau hari ini sudah banyak rekan kerja saya, itu bukan karena kekuatan saya, tapi itu karena Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
saya ngembalakan sudah 38 tahun. Gak main-main ya, 38 tahun. Dari kosong, dari zero. Indah lagi Tulungagung. Tulungagung juga gitu, wanlek. Gak tahu saya kok dikasih yang wanlek, keselek-selek saudaraku. Tapi enggak apa-apa, saya senang. Luar biasa hari ini, ke ratusan. Saya ngomong lebih banyak orang muda, bisnismen muda. Saya ngomong A, jalan, B, jalan. Serai lagi Sidoarjo, yang terus masih dalam pergumulan, tapi sudah lebih baik daripada dulu. Serai lagi Blora. Nah, gembala bisa bergeser. Alkitab berkata, kalau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Ayo sekarang ini, mungkin masih komsel, enggak apa-apa, layani terus. Nanti satu kali bisa diangkat oleh Tuhan, katakan amin. Di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 23, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, Daud. Kenapa Tuhan pilih Daud? Daud ini orang luar biasa. Apa Daud tidak pernah jatuh dalam? Pernah salah, iya. Tapi orangnya tulus. Nah, ini kunci juga. Ketika saya ngobrol dengan gembala saya, Om, kunci keberhasilan pelayanan itu apa sih? Pokoknya lah, tulus-tulus saja dengan Tuhan itu. Jangan ada motivasi yang lain, arahkan kepada Tuhan. Benar juga. Makanya saya katakan, kita perlu ada mentor. Nah, baru yang di sini bicara, ini loh, satunya apa? Harus berorientasi kepada Tuhan. Pelayanan ibadah kita harus berorientasi pada Tuhan. Baca sama-sama, harus berorientasi pada Tuhan. Bukan berorientasi kepada manusia yang seringkali melemahkan kita. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Ini Daud yang berkata, kepadamulah mataku tertuju, kepadamulah aku berlindung, bukan kepada yang lain. Makanya kita datang ibadah juga begitu kepada Tuhan. Orientasi kita kepada Tuhan, katakan amin. Bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia. Manusia bisa membuat kita lemah, manusia bisa membuat kita kecewa, manusia membuat kita bisa undur pasti. Tapi Tuhan membuat iman kita akan tetap kuat. Setuju, katakan amin. Kenapa kita kecewa? Coba lihat orientasimu kepada siapa. Kalau orientasi kita kepada Tuhan, tidak lagi kita ini bicara tentang karena aku kok nggak ada. Bukan egosentris, God sentris. Pusat kita Tuhan, katakan amin. Kalau pusat kita Tuhan, pasti saya katakan, tidak akan menjadi lemah. Kalau pusatmu pendeta, bisa lemah. Saya bertobat tahun 82-83. Saya masuk gereja, lihat pendeta ngamuk, ya tahun itu. Tapi kalau terus gak jadi pendeta hari ini. Benar. Masuk gereja, tahu pendeta ngamuk. Waduh, semut, tikus, takut semua saudaraku. Oh iya. Pokoknya orang yang dekat, dia mau pisan. Waduh, makanya saya lihat dari jauh aja. Ini puji Tuhan, itu proses iman saya. Karena orientasi saya kepada Tuhan. Benar, kalau orientasi kita kepada Tuhan, apapun sekeliling kita tidak mempengaruhi kita. Tuhan yang punya pengaruh. Katakan amin. Yang kedua, melakukan karena kasih Tuhan. Begitu bertobat, saya lakukan segala sesuatu. Saya punya pelayanan sekolah minggu ini, orang-orang muda ini. Melayani anak-anak Rocky. Saya ketemu anak rohani saya di New York, di New York dulu. Bukan New York, saya khotbah di sana. Duduklah yang namanya Henry. Dulu main musik. Ya masih celondo begitu dong.
Sekarang badannya gawede gini. Dan ngomong begini, Om, masih ingat saya enggak? Apa ya? Kalau kita ini sudah umur, sudah baby boomer itu, masuk sulit, keluar lebih gampang. Oh iya, tanyalah yang sudah umur-umur, masuklah sulit kan? Keluar gampang. Saya tanya, Om, lupa Om. Om itu guru sekolah minggu saya dulu, ya. Guru sekolah minggu saya. Berarti umur berapa sekarang? Wah, dia ceritakan. Saya sudah di Amerika sudah 20 tahunan. Wah, keren kamu. Siapa kamu? Waduh, sudah lupa. Nama papa juga lupa, saya juga lupa waktu itu. Tapi saya ingatkan Om. Pasti Om masih ingat. Saya dulu kalau terlambat, Om selalu hukum ngadep tembok. Yang tadi namanya Steven tak hukum pakai kursi duduk. Ini ngadep tembok. Gak hafal ayat, ngadep tembok. Waduh. Saya diingat-ingat hukuman saya. Mateng. Jadi hati-hati kalau engkau ngukum diingat-ingat orang terus, saudaraku. Ya ini kan sekolah minggu. Terus saya ngomong gini, hebat kamu ya. Saya sudah lupa, badannya gede. Bapak Ibu, tapi pelayanan waktu itu ya karena mengasihi Tuhan saja. Khotbah di Cirebon. Terus saya saksi. Terus pintau pelayanan saya. Saya dulu pelayanan hanya 3 ekor. Maksudnya kan mikir, iki pitik, opo-opo. Loh 3 ekor itu anaknya gembalanya loh. Loh, memang kita ini yang disebut ekor karena domba loh. Setuju ya, katakan amin. Loh ya, kan betul kalau ekor. Berapa jemaatnya? 100 ekor, betul itu. Berapa jemaatnya? 200 ekor, betul kalau ekor. Karena domba. Nah kalau ngomong 100 butir, salah ndok habis saudaraku. Nah saya ngomong dulu 3, itu jalan tol belum jadi. Saya yang punya sepeda motor. Naik sepeda motor lewat jalan tol, potong turun di Tandes sana. Gembalanya dulu namanya Pak Edi Chandra, ada di Rok Sampit, sudah almarhum. Sekarang gereja di sana sudah tinggalkan jadi GBI Manu Antama. 3 anak pendeta itu, 2 duduk di situ. Saya khotbah, Om, saya anaknya Pak Edi Chandra. Om khotbah itu ngomongin saya ya Om ya. Loh, bisa ini gede ini. Berapa anakmu? Anak saya 2, yang satunya anak saya 1. Duh, berarti saya harus tahu diri wis tuwa awan gitu loh. Loh ya, itu murid sekolah minggu kok. Makanya orang-orang muda di sini, kalau pelayananmu sekolah minggu pun jangan menganggap itu pelayanan remeh-temeh. Itu pelayanan tanam dasar. Gak yakin aja. Pelayanan nanam dasar. Tadi Steven itu ada di Arizona jual beli mobil. Itu murid sekolah minggu saya. Itu anaknya Pak Bambang, di belakang sini rumahnya. Tadi si Henry itu anaknya Pak Kuncoro, itu bendahara kita dulu di rumahnya. Saya hafal semua gitu. Ya sudah besar-besar semua. Tapi dari mana saya mulai? Dari sekolah minggu. Makanya guru sekolah minggu itu puji Tuhan kalau saya hari ini bisa berdiri di sini. Ini guru sekolah minggu anak-anak, amin, amin. Jadi maksud saya, guru sekolah minggu kan jarang dipuji sih. Guru Rocky, siapa yang muji guru Rocky? Malah kalau ada anaknya keluar begini, anak siapa lagi? Anak siapa? Oh, dulu saya begitu kan. Jadi pelayanan itu kalau tidak dasarnya kasih Tuhan, udah kiprit. Khususnya saudara yang di mimbar ini. Ini bukan panggung pertunjukan, saya beritahu. Ini bukan panggung pertunjukan. Jadi kalau tidak disanjung pun tidak masalah. Tidak dipuji pun tidak masalah.
Tapi terus jangan ngomong gini, Om kan ngomong kalau tidak dipuji, nggak didengarin, nggak masalah. Nah, iya, maksud saya itu harus dicocokkan, matching, mau singer. Masa saya ditolak singer? Lah iya, kalau singer suaramu re, terus jadi do, ya ojo melok-melok, wis gak cocok gitu. Sol jadi mi, nggak cocok, jangan. Taruh yang lain. Karena di sini nih bukan panggung pertunjukan, ini mesbah. Ketika kita ada di sini, tidak butuhkan pujian, yang nilai dia. Bisa berkata amin? Kalau kita tahu kenapa kita ada di sini, ya kita melakukan karena kasih Tuhan. Kalau kita melakukan karena kasih Tuhan, tidak ada. Maaf saya cerita ini. Saya di Mojokerto tidak ada support dari gereja, awalnya. Sampai hari ini, waktu dulu. Tulungagung tidak ada support, saya layani. Tapi yang dasarnya kasih Tuhan, saya berani berkorban. Di situ adalah berkat Tuhan. Sekarang di Celaya Blora, tambah lagi. Tapi bagi saya tidak masalah kok. Saya siapkan orang-orang. Untuk apa? Ya saya melakukan dengan kasih Tuhan. Bukan karena jadwal, ada orang-orang di gereja tuh ngomongin kasih Tuhan. Tapi karena jadwal. Coba kita baca dulu. Dalam 1 Petrus pasal 5. Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, terus, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 40 Yesaya ayat 11, 1, 2, 3. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya dan menghimpunnya anak domba dalam pelukannya, ia menuntun domba-domba yang menyusui. Jadi begini loh, ini konteksnya pengembalaan, konteksnya kita yang digembalakan. Kita harus jadi domba yang ada di sebuah kandang. Alkitab berkata dalam Injil Matius pasal 25, ada domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah, ya 10 menit tahu saya. Katanya Riki suruh tambah kok tadi. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Memang di gereja itu sulit saudaraku hari ini mendetek mana domba, mana kambing. Itu benar. Kalau mau coba lihat domba dan kambing ke Mojokerto, saya punya jemaat yang punya lahan tanaman herbal. Dia pelihara domba, pelihara kambing. Saya dipanggil, Om coba bedakan mana domba, mana kambing. Kalau domba dipegang sininya, langsung gini, nanduk dengan lembut. Tapi kalau kambing udah gini. Itu kambing. Saya enggak tahu kalau yang dombing, ya apa yang menenil. Di gereja kadang-kadang kayak domba tapi kayak kambing, ruwet tuh aku. Tapi tidak ada di sini domba-domba semua. Amin. Di Mojokerto itu saya lihat iya ya. Yang punya Yosi yang ngomong gini. Coba Om lihat bedakan Om. Iya, dipegang di sini tambah nunduk gini. Nah kita nih sebut Tuhan domba. Kambing itu dikeluarkan. Dan saudara tahu, kambing tidak kena digembalakan. Jalan 4 ekor, 6 ekor, makan tanamannya rumput sebelah, sana. Karena emang tidak tergembala. Tapi konteksnya kalau bicara gembala itu gerombolan. Bersama-sama. Saya tanya ke sebelahmu, kamu kambing apa domba ya? Tanya. Yang suka ngeluyur itu kambing saudaraku. Haleluya. Tapi saya lihat ini wajah-wajah domba semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi maksud saya di sini, yang kedua itu karena kasih Tuhan. Yang ketiga, memberi keteladanan. Hidup itu harus memberikan keteladanan. Bagi setiap orang yang di sekelilingnya, sekeliling kita. Maaf ya, saya bukan bicara menyombongkan diri saya. Saudara bisa tanya perilaku saya kepada pemerintah, kepada 18 kelurahan di kota Mojokerto. Tanya. Dia menjawab kebutuhan.
Gereja bukan entertain, bukan sekedar performance-nya gereja, tapi tidak berdampak apa-apa. Kalau saya bicara gereja bukan bicara organisasi. Diri kita adalah gereja yang harus berdampak. Katakan amin. Mulai di rumah kita, komunitas kita, di mana kita berada, berdampak, harusnya begitu. Saya ditaruh di Tulungagung, sama juga. Berdampak, harus. Sekarang di Blora, berdampak, iya. Ada peningkatan-peningkatan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita melayani dasarnya kasih Tuhan, kemudian kita memberikan keteladanan, itu dimulai dari mana sih keteladanan? Diri kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ketiga berkata, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Hendaklah kamu menjadi teladan. Domba itu lebih banyak melihat daripada mendengar. Melihat apa yang kita lakukan. Maaf, saya dengan anak-anak saya tidak pernah suruh-suruh, ayo ikut doa, ayo ikut baca firman. Tidak. Dari dulu sampai hari ini, dia lihat apa yang saya kerjakan. Pagi hari saya berlutut berdoa, dia ikut. Dan sampai hari ini dia yang memimpin doa. Doa pagi. Terus pikir doa pagi itu gampang. Enggak gampang. Saya dulu mulai dari Manyar ini, 20 orang. Rumah saya Pondok Nirwana naik motor. 20 orang. Yang datang itu ibu-ibu diakonia semua. Itu pagi tuh. Tapi saya duduk di sana. Fotonya ada. Itu orang Malaysia datang dipikirnya rame gitu. Orang Malaysia datang saya difoto semua. Terus kirim saya. Loh, foto doa pagi. Itu masih ada 20 orang maksimal. Tapi saya layani. Saya memberikan contoh. Jadi berkat. Hidup itu harusnya begitu. Makanya kalau papanya suka berdoa, anaknya mesti suka berdoa. Kalau papanya suka nabur, anaknya suka nabur. Katakan amin. Karena mempengaruhi, ikutlah teladanku. Kata Rasul Paulus. Seperti aku ikut Kristus. Kan begitu dong. Makanya orang itu pikir lewat khotbah. Saya beritahu ya. Pengkhotbah berhasil dalam Alkitab siapa sih? Halo? Siapa? Petrus, atau Yunus satu kota 120.000. Saya beritahu pengkhotbah berhasil itu Nuh. Loh, Pak kok bisa? Nuh itu khotbah, isinya denger, bertobat. Anaknya denger, Sem, Ham, Yafet denger semua. Istrinya Sem, istri Ham, istri Yafet. Istri Nuh siapa namanya? Ya. Isi Sem namanya siapa? Sem. Ini pikiran memang cendek kabeh, saudaraku. Digampang noai Bu Sem, Bu Ham, Bu Yafet ya sudahlah. Makanya lain kali buat tur Pak Tejo, buat tur. Lihat Batrano di Kentucky sana, bukan Kentucky Fried Chicken loh. Kentucky Amerika. Saya kemarin diajak ketua sinode. Lihat di sana. Wih, keren. Saya ada di kamar tempat Nuh dan anak-anaknya menyembah Tuhan, paling atas lantai 3. Ada namanya semua. Istri Nuh itu namanya Zara, itu yang punya sahamnya Sarah itu punya istri Nuh. Tak beritahu. Terus ada lagi Kesia, ada lagi namanya Arya. Itu namanya anak semua. Jangan terus jawab gampang loh. Bu Sem, Bu Ham, memang aduh pikirannya terlalu cetek, saudaraku. Tuhan ampuni yang begini-begini Tuhan. Nah, lihat Nuh ngajak berdoa sembahyang. Orang lain enggak mau dengar. Saya itu kagum. Replika Batra itu dibuat persis ukurannya. Persis ukurannya. Yang saya taruh di otak saya. Yopo caranya kayak waktu. Kalau Nuh tidak disertai otoritas Tuhan, tidak terjadi Batra itu. Tapi keluarganya mendukung. Makanya kita bisa ngomong ikutlah teladanku. Perilaku kita, keluarga kita, itu dinilai oleh orang. Katakan amin. Saya tutup 3 hal ini.
Yang pertama, berorientasi pada Tuhan, bukan pada manusia. Yang kedua, lakukan karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan pada saya itu sudah banyak yang gak karuan, sehingga saya berani berkorban. Yang ketiga, berikan teladan. Gak usah ngomong, bertobat. Haleluya. Pembantu kami itu, dia ngomong begini sama ibunya. Kamu boleh ikut Pak Pendeta, tapi jawab melak-melak loh, kamane londo. Dikutuk kan. Dia juga kaget. Tapi tahu-tahu melihat saya, melihat kami. Minta dibelikan Alkitab. Wah, kesempatan. Gak usah beli Mbak, tak kasih. Bawa pulang. Mamanya marah-marah pertama. Tapi mamanya bertobat juga. Nah, perilaku kita ini dibaca banyak orang. Kalau khotbah saya hari ini hanya batas 4 tembok ini. Tapi perbuatan saya dibaca banyak orang. Perbuatan saudara juga dibaca banyak orang. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus.